mau nanya Bu, Ibu sayang nggak sama suaminya? Sayang dong. Sayang banget. Kalau misalnya sayang, kalau diduain sama suaminya mau nggak diduain? Enak aja Mas Sony, satu juga belum dibahagiain. Satu belum dibagiin. Ibu pasti mau. Iya. Kalau Ibu pasti, iya. Ibu yang ini pasti mau nih diduain ya kan? Enggak lah, enggak. Emang yakin. Suami-suami itu bisa adil. Dan jangan-jangan ini Mas Sony yang mau nambah istri lagi. Bukan. Aku ngomong kayak gini. Kok bisa ada di Ibu? Jatuh. Aku ngomong kayak gini Bu, soalnya kita mau bahas masalah poligami. Oh gitu. Siap nggak? Nggak yakin. Kalau gitu harus siap ya. Siap nggak? Siap harus sih. Siap. Ya, siap untuk dibahas pagi hari ini. Bu boleh duduk Bu. Nanti baru pukul-pukul saya lagi habis ini ya Bu ya. Ibu juga ya. Kita mulai ya semuanya ya. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Izin ya berdiri di sini ya. Ketemu lagi, enggak ketemu lagi. Ketemu untuk pertama kalinya sama calon-calon bidadari surga. Amin. Bidadari surga kan sayang sama suaminya ya. Kalau bisa maunya sehidup sesurga ya. Iya dong. Kalau didoain mah nggak mau ya. Tapi ada loh laki-laki yang pengen nambah lagi. Alasannya bisa adil. Yakin bisa adil? Wah, semangat banget bilang enggaknya ya. Oke, pagi hari ini jamaah yang ada di rumah juga, kita akan bahas, tema kita adalah masih belum adil, udah mau nambah. Aduh, kira-kira gimana pembahasannya? Tenang, sabar ya. Aku punya tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini seorang istri sah, pergoki, suami nikah lagi. Aduh, kita lihat tayangannya silakan. Wah, pada jamaah kaget nggak tuh kalau mergokin kayak gitu? Kaget, deg-degan. Tapi Bib, laki-lakinya bilang ini kan soalnya sunnah Nabi. Sunnah. Emang bener sunnah Nabi Bib? Sunnah atau mubah? Itu makanya. Emang ada sunnah Nabi yang lain selain ini? Kita perjelas. Mohon penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Jalulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di studio Islam itu indah. Dan juga penonton di rumah, insya Allah temanya luar biasa dan menarik. Dan insya Allah ya Allah hari ini penuh dengan berkah dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ditanya masalah poligami, kalau istri saya tuh langsung terbiasa dan paham. Karena apa? Poligami itu merupakan daripada perintah, sunnah atau mubah nih. Nah kita bahas secara detail setiap segmen 1, segmen 2, segmen 3 sampai segmen 4. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah sampai selesai. Kita bahas tuntas. Yang pertama, hukum menikah itu adalah sunnah. Kita sering mendengar an-nikah sunnati, nikah itulah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu benar, nikah sunnah. Apabila kalian mampu menjalankannya, maka menikahilah. Apabila nggak mampu, maka dengan berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita menahan daripada hawa nafsunya. Sesungguhnya menikah itu adalah menenteramkan daripada matanya, hatinya, dan juga kemaluannya. Menjaga daripada itu semua dengan menikah. Ketika kita menikah, ada pandangan yang aduh, pulang ke rumah, betul gak Bu? Kan ada istri yang bisa untuk menyenangkannya dan membahagiakannya. Hukum nikah adalah sunnah. Sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga apabila dia udah mampu, punya harta dan lain sebagainya, maka diwajibkan untuk dia menikah. Udah punya harta, udah dia punya rezeki yang lebih, dia mampu dalam semuanya, tinggal dapat istrinya, ya bismillah, tinggal nikah. Dan apabila dia fakir, dikasih kekayaan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga idza tajawazal abda faqad kamala nasbaddin. Dan siapa orang yang ketika dia menikah, dia berarti menyempurnakan agamanya. Karena apa? Karena bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menyempurnakan daripada agamanya dan sempurna di dalam pernikahan tersebut. Jadi kalau ditanya nih sekarang, kita masuk segmennya,
Poligami itu apa sih hukumnya? Apa hukumnya, Bu? Apa hukumnya? Bu, penonton di rumah, apa Jawabnya hukumnya ragu poligami? semua. Poligami menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Hambali tidak menganjurkan untuk berpoligami. Kita mayoritas agama Islam yang berada di Indonesia mengikuti daripada mazhab Imam Syafi'i, yang dimana berarti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali tidak menganjurkan untuk berpoligami. Karena apa? Rawan dengan ketidakadilan. Karena apabila tidak adil, maka tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang laki-laki dia berpoligami, maka kaki kanannya, ya kan, menginjak daripada jalan mana? Jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, condong ke kanan kalau nggak adil. Jadi harus hati-hati. Tetapi menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Maliki, maka hukumnya adalah mubah, dengan catatan bisa berlaku adil dengan istri-istrinya. Apabila tidak berlaku adil, finnar, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kira-kira mudah atau enggak? Enggak. Mudah atau enggak poligami? Enggak. Jadi hukum poligami dengan kondisi normal adalah mubah. Ingat. Oh. Jadi hukum, ya kan? Hukum poligami Iya. dengan keadaan normal. Kita bicara bukan keadaan tidak normal. Dengan keadaan normal, maka hukumnya adalah Mubah. yang bilang sunnah siapa? Siapa yo? Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Mubah ya, bukan mudah ya. Mau itu sunnah ataupun mubah, itu juga tetap harus hati-hati. Karena kalau nggak adil, hukumannya nanti neraka. Nauzubillahi min zalik. Lagian kan Rasulullah kan sebenarnya lebih lama monogaminya ya sama Siti Khadijah katanya dibanding poligami sama istri-istrinya. Bener kayak gitu emang Ustadz Maulana? Oh, baiklah kita bahas Iya, aku mau penjelasannya mengenai supaya ini lebih ya. jelas, jangan Iya. jual Nabi ya. Iya, mau penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Bunda dan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang poligami dan monogami ya. Kalau poligami lebih dari satu, kalau monogami satu. Udah paham? Yang mana lebih lama? Ternyata kalau kita buka buku sejarah dimanapun, Rasulullah SAW menikah bersama Bunda Khadijah di usia 25 tahun. Dan Nabi, mohon maaf, Khadijah berpulang ke rahmatullah ketika Nabi sudah berusia 50 tahun. Jadi berapa lama Nabi bersama Khadijah? 25 tahun. Usia Nabi 50. Nabi memiliki istri berikutnya di usia 51. Nabi wafat di usia 63. Berarti berapa lama Nabi mau poligami? 12 tahun. Yang mana lama? 25 atau 12? 25. Berarti lebih lama monogami daripada poligami. Aku mau ikuti sunnah Nabi. Ya, tadi sudah dibahas. Nabi kan lebih lama monogaminya, betul tidak? Selama bersama Khadijah tidak pernah Nabi punya istri, cuma satu saja. Dan mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, itu pun Nabi hampir setahun lamanya Nabi menduda setelah meninggalnya Khadijah. Betapa setianya Nabi bersama Khadijah. Bagaimana tidak setia? Khadijah luar biasa ya Bu ya. Tahu nggak kisahnya? Semua hartanya diserahkan, wanita pertama masuk surga. Makanya ibu-ibu, kalau suami sudah setia, senang nggak? Senang nggak? Makanya seorang pujangga yang luar biasa, Wawai Imran ya. Kalau awan hitam sudah di atas kepala, Cakep. jangan larang air hujan turun ke bumi. Cakep. Kalau angin kencang sudah mengenai dedaunan, Cakep. maka jangan larang daun kering berjatuhan. Oh. Tunggu dulu. Ini
Ini jawabannya. Coba lawan, balas. Kalau senyummu sudah masuk ke hati, jangan larang suamimu rindu dan setia padamu. Pertanyaannya, Buat istri siapapun, jangan lagi disaksikan kepada suami. Itu suami setia loh, Bu. Tapi mana mungkin suamimu pulang ke... Iya, bagaimana? Maka servislah suami sebaik-baiknya. Nah, tadi makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan. Karena betul Al-Quran, tapi di dalam Al-Quran katanya punya istri 1, 2, sampai 4. Itu syariat Islam mengurangi, bukan memperbanyak. Dahulu sebelum Islam datang, istri itu banyak, maka dikurangi pembatasan. Karena itu adalah bukan syariat, tapi itu adalah budaya. Wah, tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana yang sangat setia terhadap kekasih hatinya, istrinya, Masya Allah. Saya udah 4 tahun meninggal. Enggak, Masya Allah. Karena untuk para laki-laki kan ada hati yang harus dijaga, ada cinta yang harus ditambah, dan ada anak-anak yang harus dikasih kasih sayang ya. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi nggak nih? Lanjut, bahas masalah poligami ini berat banget. Seberat kalau misalnya menganggap poligami itu seperti layaknya pintu darurat. Pintu darurat itu seperti apa sih Ustazah Lulung? Kenapa pintu darurat coba? Why? Mohon penjelasannya Ustazah. Kepancing kan tuh? Udah emosi kita ya. Mohon izin Habib, Kak Soni dan juga Ustadz dan jamaah yang cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma? Aduh. Nah, semangat dong Amma. Benarkah poligami itu adalah pintu darurat? Ya benar banget. Kalau darurat banget boleh. Kalau darurat ibarat naik pesawat, pintu darurat itu yang megang kalau yang benar-benar bisa dan mampu. Bener nggak Bunda? Betul. Bunda. Iya, nah kalau kagak mampu bagaimana? Ibaratnya naik pesawat, kalau nggak ada pintu darurat repot. Jadi apa sih maknanya pemirsa? Pintu darurat ini adalah maknanya mampu nggak si suami untuk menjalankan itu? Karena apa? Kalau kita mau poligami banyak pertimbangannya pemirsa. Banyak pertimbangannya, keuangannya cukup kagak, ya enggak? Perasaan si istrinya bagaimana? Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan cara yang baik. Ya kali masa perasaan wanita dirusak, dihancurkan. You broke my heart, ya gitu lah pokoknya lagunya lah ya. Gimana Bu lagunya? You break my heart, break my heart. Begitu. Udah mirip. Cakep kan suara saya? Cakep. Iya. Lebih cakep lagi kalau diam ya pemirsa. Jadi yang pertama, kita pertimbangkan hati istri kita, pasangan kita. Tidak hanya istri, tapi juga suami pertimbangkan. Kira-kira puyeng nggak nyari duitnya? Satu istri belum punya ibu dan bapak, yaitu mertua, belum punya saudara-saudaranya. Kalau 2 istri, berarti mertuanya ada 4. Bagaimana pembagian keuangannya? Jadi mampu tidak hanya sekedar mental, finansial juga. Ada nggak tuh? Walaupun kata Al-Quran dinyatakan nikahlah kamu 2, 3 atau 4 kalau bisa masalahnya pertimbangannya banyak. Keuangan, perasaan anak. Pemirsa, anak kita bagaimana? Ya nggak usah jauh-jauh. Punya istri 2 itu nanti ngomong kesini beda, ngomong kesini beda. Kepada istri tua Kanda bilang sayang padamu. Kepada istri 2 I say I love you. Nah lo tak kalau dua-duanya merajuk bagaimana? Cari yang ketiga, keempat, kelima. Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama, yuk kita minta kepada Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Kalau belum bisa adil udah 1 aja. Kalau emang bisa, yuk mari. Tapi apakah bisa? Jadi pertimbangan banyak, keuangannya, finansialnya, perasaannya, situasinya, kondisinya. Karena apa? Bismillahirrohmanirrohim. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Bunda, Bunda kira-kira sanggup gak Bunda? Coba sanggup gak kira-kira nih Bunda? Gak sanggup.
Ku tak sanggup Asik. bila. Ya, dia jadi pemirsa, Masya Allah ya. Jadi kalau kita ngomongin Al-Quran, insya Allah kita ini bisa menjalankan yang kita mampu. Kalau nggak mampu kita minta ampun kepada Allah. Karena apa? Dalam kehidupan ini yang namanya Al-Quran dan hadis memang kita harus jalankan. Tapi ibu, Kenapa? apakah ketika ibu menerima yang namanya nafkah itu ada yang namanya pertimbangan? Iya. Kok cuma segini? Wah. Karena istrinya 2. Aduh. Coba kalau ya, satu. Pak, cicilannya lunasin dulu. Jadi itu ibarat pintu darurat ya, karena nggak bisa dibuka kapan aja dan harus persetujuan pilot juga. Bukan That's pintu right. mall yang bisa buka kapan aja pada saat jam buka ya, otomatis bukanya enggak seperti itu ya. Sebelah kanan saya dari mana sih? Bandung. Sebelah kiri saya dari mana sih? Mbak. Masya Allah. Makassar loh. Makassar. Jauh-jauh terbang. Senang gak datang ke Islam itu indah? Senang. Senang banget kan? Senang banget kan? Kalau mau jamaah mau datang lagi gimana Pokoknya caranya? kepada semua jamaah, kalau mau seperti teman-temanku yang ada di studio, kalau mau seperti orang-orang yang ada di sini lagi nonton, Iya. langsung bisa masuk TV. Caranya gimana sih? Caranya, yuk sini. Nah, di scan QR code-nya di scan ya, atau scan. bisa dicek Instagram Islam itu Indah @IslamItuIndah_TTV Trans TV ya, diklik yang ada link bio-nya yang ada di link kita ya. Ya. Oke, jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.